Bayangkan sebuah hukuman mati yang tidak bertujuan membunuh dengan cepat. Bayangkan sebuah eksekusi yang justru dirancang agar kematian datang paling akhir. Inilah salah satu hukuman paling terkenal, paling ditakuti, dan paling disalahpahami dalam sejarah manusia. Namanya, lynchi, atau yang dikenal dunia sebagai kematian seribu sayatan. Awal mula lynchi lynchi berasal dari Tiongkok kuno dan digunakan selama lebih dari 1000 tahun. Hukuman ini mulai tercatat sejak dinasti Liao dan Song, lalu bertahan hingga dinasti Ming dan Qing. Artinya, lynchi bukan praktik sesaat. Ia adalah bagian resmi dari sistem hukum negara. Digunakan untuk kejahatan yang dianggap melampaui batas kemanusiaan. Pengkhianatan terhadap kaisar, pembunuhan anggota keluarga, kejahatan yang dianggap merusak tatanan kosmis. Filosofi di balik lynchi dalam budaya Tiongkok kuno. Tubuh manusia bukan sekadar jasad. Tubuh adalah warisan orang tua, dan harus kembali ke alam dalam keadaan utuh. Merusak tubuh seseorang berarti menghancurkan kehormatan keluarga, bahkan setelah kematian. Maka lynchi bukan hanya hukuman fisik. Ia adalah hukuman sosial, spiritual, dan simbolik. Proses eksekusi secara historis lynchi dilakukan di tempat umum. Bukan untuk hiburan, melainkan sebagai peringatan negara. Algojo akan melakukan sayatan kecil secara bertahap. Sayatan ini bukan acak. Ada urutannya, ada aturannya. Tujuannya bukan membunuh secepat mungkin, tetapi menjaga korban tetap hidup selama mungkin. Setelah beberapa tahap, kematian akhirnya datang sering kali bukan karena sayatan, melainkan karena syok dan kelelahan tubuh. Catatan sejarah menunjukkan, jumlah 1000 sayatan bukan angka harfiah. Ia adalah simbol penderitaan panjang. Mengapa lynchi dipertahankan berabad-abad? Karena lynchi efektif secara politik. Ia menanamkan rasa takut tanpa perlu pasukan besar. Sekali lynchi dilakukan, ceritanya menyebar ke desa, kota, dan provinsi. Orang tidak hanya takut mati. Mereka takut dihapuskan dari sejarah keluarga. Kasus paling terkenal, salah satu kasus lynchi paling terkenal terjadi pada tahun ke-1905. Seorang pria bernama Fou Chouli dihukum karena membunuh seorang bangsawan Manggolir. Eksekusinya difoto oleh orang Barat dan gambarnya menyebar ke Eropa. Foto-foto inilah yang kemudian membuat dunia internasional mengecam praktik lynchi. Ironisnya, tekanan global inilah yang akhirnya mengakhiri hukuman tersebut. Penghapusan lynchi pada tahun 1905, dinasti Qing secara resmi menghapus lynchi dari hukum Tiongkok. Ini menandai perubahan besar, dari hukuman simbolik menuju sistem hukum modern, namun bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Lynchi tetap hidup dalam buku sejarah, arsip foto, dan ingatan kolektif manusia. Kesalahpahaman modern, banyak film dan cerita menggambarkan lynchi secara berlebihan. Padahal dalam praktiknya, eksekusi dilakukan oleh algojo profesional, ada aturan ketat, tidak semua korban mengalami penderitaan ekstrem seperti legenda, namun satu hal pasti, lynchi dirancang bukan untuk belas kasihan. Penutup episode lynchi mengajarkan kita bahwa hukuman mati dalam sejarah tidak selalu tentang keadilan. Seringkali, ia adalah tentang pesan kekuasaan, tentang siapa yang berhak hidup, dan siapa yang pantas dihapus bahkan setelah mati. Dan ini baru hukuman nomor 2. Masih ada puluhan metode lain yang akan kita telusuri satu persatu.